Selamat malam, Aji Nando. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu di kanal Jelajah Iman Kekristenan, Aji. Ini kanal Jelajah Iman Kekristenan, sebuah kanal yang coba dibangun untuk membagi inspirasi terkait pengalaman-pengalaman iman dan juga hal-hal yang bernuansa kekristenan di pengalaman-pengalaman iman. Jadi sekali lagi Aji, terima kasih. Aji sudah meluangkan waktu hadir di tempat ini. Baik, teman-teman, sahabat jelajah iman kekristenan, puji Tuhan bahwa malam hari ini kita kembali hadir bersama-sama untuk mengikuti bincang-bincang inspiratif bersama salah seorang narasumber yang bagi saya ini sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Jadi narasumber kita pada malam hari ini adalah Aji Ferdinando Suwato atau yang sering disapa dengan Nando. Jadi sekali lagi kita menyambut kehadiran narasumber kita, Aji Nando. Jadi teman-teman sekalian, sahabat jelajah kekristenan, kalau bicara tentang siapakah Aji Nando ini, tentu kalau bagi masyarakat ND atau bagi sebagian teman-teman yang terjun ke ekoturism ya, mungkin sangat mengenal Aji Nando ini. Dan puji Tuhan bahwa sebagai seorang narasumber yang saya kira ini sudah hadir di berbagai macam event, baik nasional atau bahkan internasional. Ini Aji Nando ini sudah sangat narasumber yang sangat berkualitas lah. Jadi puji Tuhan bahwa Aji Nando ini menyempatkan untuk bisa hadir di tempat ini, sahabat-sahabat jelajah kekristenan. Apalagi nanti kalau teman-teman ingin melihat lebih jauh lagi tentang siapakah Aji Nando, jangan sungkan-sungkan untuk bisa add sosmednya Aji Nando di Nando Watu. Kalau bisa di Facebook, di situ teman-teman bisa melihat sekian banyak aktivitas, kegiatan, atau hal-hal luar biasa, praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh Aji Nando ini. Baik, itu sedikit pengantar perkenalan singkat tentang Aji Nando. Dan pada malam hari ini kita akan melihat sisi lain, bagaimana ya mungkin sisi spiritual, sisi pengalaman iman dengan tema Bunda Maria, sumber inspirasi dalam berkarya bagi sesama. Ya, jadi selamat datang Aji Nando. Ya, selamat malam. Sehat selalu ya Aji. Ya, puji Tuhan, sehat selalu. Ya, teman-teman sekalian, Aji Nando adalah kepala desa dari Detu Soko Barat, salah satu wilayah, salah satu desa yang ada di Kabupaten ND, Provinsi NTT. Nah, pada malam hari ini kita akan coba mendengarkan sharing pengalaman sisi spiritual atau mungkin juga bagaimana Aji Nando dalam melakukan dan berkarya bagi sesama, tidak hanya bagi desanya saja, tetapi masyarakat secara umum itu melihat karya-karya Tuhan hadir di dalam dirinya. Dan juga kita juga karena tema malam hari ini tentang Bunda Maria, kita juga akan melihat bagaimana pengalaman iman Bunda Maria atau keutamaan Bunda Maria itu menginspirasi dan juga menjadi kekuatan bagi Aji Nando dalam berkarya. Baik Aji, kita coba masuk di pertanyaan pertama ini Aji. Tentu kalau melihat dari pengalaman, entah itu pengalaman hidup, dari pengalaman belajar, studi, kan Aji sempat menimba ilmu di luar negeri ya, di Amerika. Oh ya. Lalu kemudian memutuskan untuk kembali ke daerah ya. Bahkan kalau tagline-nya Aji kan berkarya dari kampung membangun negeri. Itu kan tagline yang saya kira selalu Aji gaung-gaungkan, kan ini sesuatu hal yang luar biasa sekali ya. Nah ini apa yang menginspirasi atau mendorong Aji nih untuk kemudian memilih, sudah kuliah di luar negeri, biasanya kan orang memilih untuk saya punya sesuatu nih yang bisa saya pakai untuk saya tawarkan di kota-kota besar lah, dan untuk apa balik ke kampung gitu ya. Tetapi Aji memilih untuk kembali ke kampung. Kira-kira apa yang mendorong hal itu Aji? Oke, baik. Terima kasih Kak Hendro yang sudah berikan kesempatan malam hari ini, momen yang boleh dikatakan cukup langka untuk saya karena selama ini memang
sering menjadi beberapa diundang untuk berbagai kegiatan juga sebagai narasumber dan lebih kepada konsep-konsep inovatif dan kreativitas dengan berbagai inovasi dan juga hal-hal yang coba saya lakukan di desa dan juga dengan baik itu teman-teman muda sebagai founder dari RMC sendiri. Dan kenapa saya langkah, karena ini lebih kepada hal-hal yang spiritual ya, yang boleh dikatakan orang lihat secara luarnya apa yang mungkin terlihat, tetapi sebenarnya ada bagian dalam yang menjadi kekuatan sesungguhnya yang mungkin tidak dilihat dengan mata, tetapi itu menjadi penggerak utama untuk kita bisa berinovasi, berkreativitas. Ini semacam berjalan lebih ke dalam tentang inovasi itu lahirnya dari mana, kreativitas lahir dari mana. Saya pikir sebelum masuk ke pertanyaan tadi, sumbernya adalah dari sisi spiritualitas itu sendiri. Baik, pertanyaan kembali ke kampung itu juga tidak bisa lepas tentang perjalanan kembali ke akar ya. Sebenarnya kenapa kembali ke desa, kenapa kembali ke kampung, karena saya sendiri secara pribadi memang sedikit setelah selesai kuliah filsafat lalu sempat kerja di LSM dan memilih untuk kembali ke sempat ngambil studi di Miami di Florida. Lalu ada beberapa catatan alasan yang mendasar bagi saya. Yang pertama itu adalah banyaknya anak-anak muda yang sudah mulai meninggalkan kampung halaman setelah yang berpendidikan, lalu cari pekerjaan di luar, lalu keluar dari kampung halamannya. Saya tersentuh dengan sentilan salah satu, saya lupa namanya, salah satu staf kepresidenan ketika saya ke Jakarta. Dia sempat semacam kasih komentar ringan lah. Dia bilang gini, pendidikan itu membuat kita tercabut dari akarnya. Kenapa? Karena justru makin banyak bersekolah, sekolah makin tinggi, itu makin meninggalkan kampung halamannya. Itu yang sedikit menyentuh betul. Coba kamu bisa lihat berapa banyak sih orang yang berpendidikan tinggi dan kembali dan mengabdi untuk di kampung halaman. Orang pasti akan cari setelah berpendidikan. Jadi sekolah itu justru membuat kita itu meninggalkan kampung halaman, semacam itu. Jadi itu yang membuat semacam saya agak sedikit terganggu dengan pernyataan. Lalu kemudian setelah saya melihat dengan konsep-konsep setelah saya keluar lalu sempat berbagai kegiatan, itu malah cara berpikir masa depan yang kita inginkan itu adalah perspektif dari orang-orang lokal sebenarnya. Jadi kenapa? Karena lebih holistik. Kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, kita berbicara tentang kayak sekarang itu back to nature, kembali ke akar, itu semuanya sumbernya ada di kampung, sumbernya ada di desa. Karena apa? Karena biasanya saya boleh dikatakan makin modern, sebenarnya kita seharusnya makin tradisional cara aktivitas dan juga cara pandang kita. Karena apa? Jadi modern itu lebih kepada konsep soal tampak dari sisi pembangunan, tampak dari itu modernismenya ada di sana. Tetapi roh dan spirit itu harus yang menggerakkan adalah tradisionalisme. Karena apa? Karena tradisionalisme itu yang di kampung-kampung itu banyak mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang ramah lingkungan, yang kita berbicara tentang hidup selaras alam, yang kita bicara tentang cara berpikir yang lebih holistik. Ini kan ada di kampung itu. Ini yang menjadi pendorong utama yang kenapa ketika kita kembali ke kita punya kampung-kampung halaman, misalnya Kak Hendro ada di Bejawa itu dengan rumah besar Saomeze-nya, atau di Ende itu ada, atau di Budailio ada Saorianya, ada rumah besar. Jadi semuanya justru berakarnya dari sana, terkait dengan konsep misalnya sebelum kita sederhana, sebelum membangun rumah harus memberikan izin dulu ke alam, misalnya dengan pengorbanan darah anjing atau darah babi. Dan ini sebenarnya suatu konsep penghargaan kita sebagai manusia yang hidup di tengah kosmos ini untuk menjadi bagian dari alam semesta ini sendiri. Harus ada izinan, dan jadi ada relasi itu. Nah ini kan yang di konteks modern yang kita katakan kita ini orang modern itu hilang. Nah ini kan boleh katakan dengan konsep western mind, dengan cara berpikir orang-orang barat, dan ini kan tidak terlalu hiraukan dengan hal-hal itu. Tapi sebenarnya ada nilai yang dibalik itu yang ada konteks kenapa saya bilang tadi itu tradisionalisme itu adalah masa depan.
Karena apa? Karena kita membutuhkan modernisme lebih kepada tampak luarnya, pembangunannya. Tetapi semangat dan spirit yang menggerakkan itu harus tradisionalisme, karena dia melampaui zaman. Dia melampaui, karena ketika kita bicara dengan orang-orang tua di kampung dan ini, mereka tidak untuk ngomong untuk habis hari ini. Mereka bicara untuk sampai ke berapa generasi ke depan. Dan untuk bisa sampai ke anak cucu kita, ke generasi ke depan kan, konsep pembangunan dan segala macam itu kan masuk dengan berbagai macam dimensi. Ada sosial, ekonomi, politik, dan ini itu ada di dalam cara berpikirnya orang-orang yang kita sebut orang kampung itu. Nah ini kenapa saya pikir ketika kita menyuarakan kembali ke kampung, kembali ke desa, dan ini gerakan ini yang saya rasa bahwa kita perlu banyak belajar dari orang-orang kampung kita, orang-orang yang di desa. Nah ini yang menggerakkan saya, kenapa semangatnya adalah kembali ke kampung dan desa. Dan saya melihat juga bahwa secara pendidikan dan juga aturan regulasi bahwa desa itu adalah halaman depan dari bangsa ini. Jadi kalau mau membangun Indonesia ya membangun dari desa, kan begitu logikanya. Apalagi kita ada 84 ribuan desa yang ada di Indonesia. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih Haji. Luar biasa bahwa memang gerakan membangun dari kampung itu diinspirasi, memang kita punya banyak kearifan lokal yang itu bisa menjadi basis ya, menjadi dasar kita untuk bergerak lebih jauh, meluas. Oke, itu luar biasa sekali Haji. Bahwa memang kemudian pilihan untuk kembali ke desa itu menjadi sesuatu hal yang menjadi gerakan dari Aji, dan memang ini kemudian terbukti dengan apa yang sudah Aji lakukan ya sampai saat ini ya, bahwa begitu banyak hal-hal praktek-praktek baik, kalau saya berikan istilahnya praktek-praktek baik yang sudah Aji bangun, Aji kembangkan mulai dari desa Duku Soko ya. Nah, oke Aji, kita coba ke hal berikutnya. Tentu Aji dari sekian banyak pengalaman hidup, ya, itu pengalaman bahwa kuliah di luar negeri, lalu kemudian berkarya di sini, lalu kemudian ada begitu banyak momen-momen luar biasa yang Aji sudah lewati ya, kebersamaan dengan beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa, misalnya satu panggung bersama Pak Jokowi ya, tempat satu panggung dengan Pak Jokowi, lalu kemudian juga kebersamaan dengan beberapa menteri, kemudian hadir sebagai narasumber. Nah, itu kan sebuah pengalaman yang luar biasa. Nah, dari sekian banyak pengalaman yang luar biasa itu Aji, adakah satu pengalaman yang berkesan bagi Aji dari sekian banyak hal yang sudah terjadi dalam pengalaman Aji, lalu ada tidak momen atau event tertentu yang itu paling berkesan bagi Aji? Oh ya, baik. Kalau untuk saya sendiri, ini juga ketika banyak hal yang mungkin saya merasa bahwa ini kalau kita bicara soal tadi konsep tentang spiritualitas atau kembali ke dalam itu, saya melihat bahwa dalam bahasa kita orang kampung di desa dan ini tuh biasanya leluhur jalan lebih dulu, kita tinggal ikut langkahnya dari belakang. Dan itu yang momen apapun itu saya melihat bahwa mereka sudah ada di depan duluan ya, kita tinggal mengikuti langkah dan jejak mereka. Dan atau boleh katakan kalau dalam bahasa biblis yang kita lebih religius itu bahwa apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan ya. Tuhan sudah lebih dulu ada, mereka yang menunjukkan jalan, tinggal bagaimana kita sebagai pengikutnya, atau Kristus sudah ada di depan, tinggal kita mengikuti jejak langkahnya. Nah, itu di belakang. Jadi apapun itu untuk kemuliaan dan kebesaran namanya lah dalam bahasa yang kita kenal saat ini seperti itu. Tetapi dalam hal ini momen yang paling berkesan dalam hubungan dengan pengalaman hidup khususnya terkait dengan Jadi saya malah justru terbalik ya, melihatnya bahwa justru karya-karya kecil kita ini yang ada di desa itu bukan soal pengalaman bertemu dengan orang besarnya atau dengan Jokowinya atau dengan dengan menteri, ataupun dengan ini, tapi justru yang memberi inspirasi justru dari pengalaman-pengalaman bertemu dengan yang boleh dikatakan dengan orang kampung, dengan para petani, aktivitas kita itu yang menjadi energi pertama yang menggerakkan, sehingga itu menjadi jendela untuk kita bisa bertemu dengan orang-orang yang menurut kacamata kita kok bisa bertemu dengan presiden
kita bisa bertemu dengan ini. Saya lebih kalau untuk saya justru pengalaman ketika kita kembali makin ke akar, makin relasi alam dengan para leluhur kita, dan ini justru jalan yang mereka berikan untuk terbuka, sehingga untuk apa saja itu justru kita dipermudah. Ini yang menurut saya, untuk saya sebagai pengalaman pribadi saya, untuk momen apapun itu bertemu dengan ini semacam kayak tidak ada yang begitu by design, ini kayak mengalir saja. Jadi itu yang mungkin menurut saya pengalaman justru bersentuhan kita dengan yang di kampung, bersentuhan dengan kearifan lokal, dengan para leluhur, dengan kebijaksanaan lokal. Justru mereka yang memberikan ruang untuk membuka jalan, sehingga kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin boleh dikatakan dalam konteks kita melihat Pak Presiden atau Menteri ataupun apapun itu. Saya melihatnya dari dimensi itu. Jadi mungkin ibaratnya adalah ketika kita makin berakar pada akar budaya kita, makin menyelami kepada semua ruang yang sama, kita punya peluang yang sama, kita punya kesempatan yang sama, dan di masing-masing kita punya budayanya, di masing-masing kita punya kearifan lokal. Saya rasa tinggal bagaimana kita mengaktifkan ruang-ruang dimensi dalam kita punya pribadi itu, pasti mereka selalu menunjukkan jalan. Saya mikir, saya punya keyakinan itu. Ini yang membuat saya dalam posisi apapun, dan ini kayak mengalir saya, tiba-tiba ada yang begini, tiba-tiba jadi bagi kebanyakan orang kayak macam waduh, ini tiba-tiba ini ada lagi yang seakan-akan melihatnya bahwa wah ini pasti ada backingan, pasti ada jaringan kemana. Padahal untuk saya secara pribadi justru karena ketika kita makin berkarya untuk banyak orang, dengan orang-orang yang ada di kampung kita yang mungkin selama ini tidak begitu diperhatikan, ketika kita ngomong soal kembali kepada budaya atau misalnya back to nature, lebih kepada habis di ruang diskusi, habis di ruang dialog yang kadang mungkin tapi belum menghidupi. Nah, saya mencoba bahwa kita biarkan karya kita yang berbicara. Ini yang membedakan, maksudnya artinya dengan pola perilaku, dengan apa yang saya buat, dan itu yang berbicara. Tidak harus bahwa kita harus ngomong bahwa harus begini, biarkan kerja-kerja kita yang berbicara lah, macam begitu. Saya rasa lebih mengena gitu. Mungkin itu, Kak. Oke, luar biasa sekali Aji. Memang ada beberapa poin bagus yang Aji sudah sampaikan ke kita semua ya, sahabat-sahabat jelajah iman kekristenan. Yang pertama yang mungkin saya garis bawahi tadi, bahwa Aji Nando tadi sampaikan bahwa yang pertama, bahwa kebersamaan bersama orang-orang yang ada di kampung, karya-karya baik yang bersama mereka, itu yang kemudian membuka segala hal-hal baik ke depannya. Lalu kemudian bahwa perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang lain adalah sebuah tambahan berkat yang mengalir dari praktek-praktek baik yang dilakukan oleh Aji Nando tadi ya. Lalu kemudian bahwa sesuatu itu bisa menarik orang lain tidak dari kata-kata, tetapi dari apa yang dilakukan. Dan itu yang tadi sudah disampaikan Aji Nando tadi, bahwa memang biarlah praktek-praktek baik, karya-karya baik yang berbicara dan membuktikan, dan biarlah mata orang luar melihat dari apa yang dilakukan dan bukan dari sekedar kata-kata. Dan ini yang memang terlihat kalau teman-teman sahabat jelajah iman kekristenan melihat sekian banyak track record atau juga di medsos, teman-teman bisa melihat bahwa karya-karya baik yang sudah dilakukan oleh Aji Nando tadi. Baik, Aji Nando luar biasa sekali percikan-percikan inspiratif yang tadi disampaikan ke kita sekalian, bahwa memang seringkali orang itu melupakan hal-hal yang sederhana dan kecil, mengejar hal-hal yang besar. Padahal sebenarnya apa yang besar itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, sederhana, tapi itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah, Aji Nando, tentu kalau kita bicara tentang prestasi-prestasi yang dilihat orang, lalu kemudian pencapaian-pencapaian yang Aji Nando sudah dapatkan ya sampai detik ini, tentu seringkali kan orang melihat, wah hebat, luar biasa. Artinya ada sekian banyak decak kagum ya, yang pasti disampaikan oleh orang. Tapi seringkali orang tidak melihat ada sekian banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk bisa sampai ke titik-titik itu ya, titik-titik prestasi itu. Nah, Aji Nando boleh cerita nggak, Adi? Apa tantangan-tantangan atau mungkin pergulatan-pergulatan yang seringkali mungkin dialami oleh Aji, yang kemudian itu tentu ya kita bisa anggap sebagai kerikil-kerikil ya, yang mengganggu
pencapaian-pencapaian selama untuk mencapai hal-hal itu. Nah, ketika menghadapi persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan itu, apa yang Aji lakukan sehingga tantangan itu bisa dihadapi, masalah itu bisa diselesaikan? Silakan Aji. Oh ya. Baik. Kalau tantangan yang paling besar menurut saya dalam hubungan dengan ketika saya kembali ke desa, kembali ke kampung itu adalah bagaimana berkaitan dan berhadapan dengan orang-orang yang dalam hubungan dengan ketika tidak bisa lepas konteks kita Flores dengan akar budayanya kuat ya. Di satu sisi budaya cukup baik untuk pengembangan kita punya apa yang kembali ke desa tadi, kembali ke akar dengan kearifan-kearifan lokal. Namun di sisi lain juga dari sisi konteks budaya kita yang Flores juga dengan masih memberikan cukup ruang untuk bagaimana ketika kita anak muda ini berdiri nih di tengah-tengah orang-orang dewasa, berdiri dengan orang-orang tua yang para musalaki, tua adat, dan ini yang kadang konsep ketika orang muda itu belum bisa banyak diterima inovasi-inovasi kita yang ada, kreativitas kita yang ada, karena saya mengamini itu sebagai sebuah proses yang mana saya justru didewasakan dengan itu, yang mana mungkin pertama dari sisi mindset, cara berpikir kita orang muda yang konsepnya adalah visioner ya, sudah memproyeksikan dalam 5 tahun ke depan ini kemana, 10 tahun ke depan kemana. Nah, kita akan berhadapan dengan cara berpikir dan mindset yang mana yang boleh dikatakan tadi tradisionalisme tadi, yang mana yang ketika kita ini dia harus pelan dengan step by step, harus mulai dari yang kecil dulu dari ini. Nah, ini yang berhadapan saya rasa tantangan yang paling besar itu ada di sisi sana, bagaimana menerjemahkan konsep visi misi kita sebagai pemimpin untuk membangun sebuah desa, tapi berhadapan dengan tataran masyarakat yang belum bisa mengikuti alur dan energi yang coba kita buka. Karena ke sana itu mereka, waduh, ini jangan sampai terlalu konsep kita pinginnya visioner ya, membangun visi ke sana ke arah mana, tapi kadang mereka, aduh anak, jangan sampai pikiran terlalu besar-besar, jangan sampai terlalu ke langit, pelan-pelan dulu dari yang kecil-kecil, yang dari membumi, kayak begitu. Nah, ini yang saya rasakan dalam hubungan dengan itu. Tapi ini menarik juga sebagai bagian dari untuk refleksi kembali selalu bagian mana yang mungkin kita hilang atau bagian mana yang terlewatkan. Ini artinya untuk bisa merem kembali supaya bisa tetap kembali kepada visi dan misi awal kita. Gitu. Lalu terkait yang berikutnya adalah soal tantangan cibiran-cibiran, bahwa ada kadang ketika kegiatan sekecil apapun saya coba mempublish berbagai hal, dan ini kita berhadapan dengan konteks kita yang ada di NTT, berpikirnya bahwa ini macam pencitraan lah, lalu untuk kasih besar nama lah, lalu buat apa itu dengan ini hanya untuk besar namanya dia, dan ini. Jadi kita akan berhadapan dengan konteks sosial masyarakat yang ada seperti itu. Dan berikutnya adalah di masyarakat juga tantangan berikutnya adalah mereka butuh bukti. Mereka tidak banyak omong di masyarakat itu butuh, kau sudah buat apa yang sudah kau bisa buat, dan ini. Makanya berhadapan dengan kita yang ada di kampung, kita pintar dalam tanda kutip banyak omong, dan ini belum menjadi alat bukti yang kuat untuk bisa mereka yakin dan percaya. Jadi kami orang Lio bilang tuh baru hukum belum ho'o. Jadi ada hukum itu artinya omong di depan iya semua ada ini, artinya balik ke belakang itu sudah lari lain, adanya gitu. Lalu kalau sudah ho'o artinya komitmen, ketika fix jalani, ini pasti antara kata dan tindakan itu dia bersiap menerima. Tapi kalau masih berterima, dia hanya dengar, tapi tidak artinya hanya manis di depan kita, di belakang sudah lari lain, itu yang baru belum ho'o. Gitu. Jadi ini yang tantangan-tantangan yang kita berhadapan dengan yang ada di kampung, dan bagaimana konteks seperti itu kita coba kembali untuk saya sih sendiri ketika saya berkaitan dengan ketika ada tantangan, ketika ada ini, saya yang paling pertama itu adalah kegiatan apapun yang saya buat, dan ini biasanya ini juga dalam konteks yang kita malam ini adalah soal bagaimana sosok Bunda Maria juga menjadi satu sosok yang menurut saya sebagai biasanya ada novena, ada doa rosario khusus dan ini, dan
ini agak sedikit private sih sebenarnya. Dan tapi kenapa saya tadi ada momen langka yang ada, tapi menarik ini karena di bulan Maria juga yang ada, orang hanya lihat saya bergerak dengan berbaik giat, tapi di balik itu ada spiritualitas yang kadang saya harus ada tempat-tempat khusus sebagai tempat untuk semedi, untuk doa, untuk kalau ketika ada sebuah proses yang saya rasa cukup sulit untuk ini, biasanya saya ada novena. Biasanya di novena yang Salam Maria yang untuk 9 hari itu. Oh, 9 hari ya. Jadi ya, itu yang ketika berbagai kesulitan yang tergantung tingkat kesulitan dan harapan saya. Biasanya ketika saya melihat bahwa saya butuh benar-benar ini, biasanya di novena yang 3 kali Salam Maria, tapi untuk sampai 9 hari ya. Jadi novena 3 kali Salam Maria untuk 9 hari, biasanya dengan lilin dan ini, dan biasanya itu. Lalu yang kedua itu juga selain dari sisi spiritualitas, saya juga tidak bisa tercabut dari keberakaran dari budaya lokal. Jadi ketika itu dikolaborasikan antara adat dan agama. Jadi adat juga tetap jalan, artinya kadang kita pasang lilin di kubur para leluhur dengan ketika misalnya meminta doa dan restu dari para leluhur dengan ini. Jadi itu justru banyak dimudahkan, dan saya selalu ini karena punya pengalaman pribadi dan banyak hal. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa para leluhur sudah lebih dulu ada, kita tinggal melanjutkan karya mereka. Tinggal poinnya, kunci itu saya pikir apapun tantangan dan apapun cobaan itu kita bisa melewati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan cibiran-cibiran orang-orang di samping, dan ini saya melihat itu bahwa orang lagi care dengan kita, lagi peduli sih sebenarnya. Hanya cara pengungkapan dia terhadap kita tuh ada yang, oh Nando baik itu, positif, saya memuji. Tapi ada juga, hai buat apa ngaruh dia, hanya besar dia punya nama lah ada ini. Tapi itu sebenarnya dia sampai mengelontarkan itu, sebenarnya dia sebenarnya lagi perhatikan kita gitu. Apa yang kita buat ini kan dia lagi care. Tidak mungkin dia tanpa ada sebuah dasar untuk memberikan komentar tentang kita. Tapi saya tidak terlalu fokus kepada hal-hal yang negatif. Karena saya punya keyakinan bahwa ketika kita selalu dari dalam diri selalu positif, itu kan kayak energi hukum ketertarikan. Keluar dari dalam selalu positif, negatif itu dengan sendirinya dia akan terpental. Makin banyak keluar energi positif dari dirimu, dunia yang sekitarnya juga akan membentukmu secara positif. Ketika kita negatif dari diri, banyak mengeluhnya dan ini, berarti kita juga lagi menciptakan dunia kita masuk ke dalam dunia yang negatif juga. Nah, tinggal bagaimana kita melihat itu. Nah, saya punya ketika orang mau omong apa dan ini, kita tidak anggap saja mereka lagi care lah dengan kita. Hanya cara penyampaian ada yang positif dalam tanda kutip, ada juga negatif gitu. Tapi sebenarnya mereka lagi care, lagi peduli dengan kita. Hanya cara pengungkapan aja yang berbeda. Nah, dan untuk bisa menyelesaikan itu biasanya saya selalu tunjukkan dengan kerja-kerja nyata. Nanti mereka sendiri juga yang paham. Artinya buat saja dulu, nanti biarkan paham kemudian. Kayak begitu. Ada orang yang paham lebih dulu, akhirnya kemudian berbuat. Tapi bagi orang-orang yang kayak begitu, biar kita buat saja dulu, nanti mereka paham kemudian. Begitu. Benar aja. Memang pembuktian-pembuktian itu yang bisa menghapus semua cibiran-cibiran orang kan. Seringkali kalau kita mau balas cibir juga untuk apa ya? Karena memang tadi seperti Aji sampaikan, kita harus dari dalam diri kita tuh harus memancarkan energi-energi positif lah ya. Karena itu dengan sendirinya itu yang membuat kita bisa berpikiran positif dengan segala hal. Luar biasa tadi Aji mengangkat sisi bahwa apapun hal-hal negatif dari luar, kita harus menghadapi dengan pikiran yang positif. Dan ini yang saya lihat bahwa kita bisa tarik ke hal berikutnya, bahwa memang kalau kita bicara tentang berpikiran positif, lalu kemudian bagaimana kita melakukan itu dengan bukti-bukti nyata, saya kira ini bagus juga kalau kita kaitkan dengan sosok Bunda Maria ya. Bagaimana kita mau melihat sifat-sifat dari Bunda Maria, karakter-karakter dari Bunda Maria yang saya kira memang poin yang saya lihat tadi, Aji Nando ya, tentang kata positif tadi ya. Saya kira ini entah mungkin Aji sudah menyadarinya ataukah belum, tapi bagi saya sifat memandang segala hal, menumbuhkan dalam diri dengan hal-hal yang positif, itu kalau saya kaitkan dengan salah satu karakter Bunda Maria, saya kira Bunda Maria adalah salah satu sosok yang selalu melihat segala hal yang dialaminya itu dalam kacamata positif. Contohnya mungkin aja ya, kalau kita melihat ketika kabar gembira
malaikat Gabriel ya kepada Bunda Maria. Bagaimana bisa ya dia lahir apa ya misalnya mengandung Tuhan Yesus sebelum bersuami. Bayangkan aja itu kan sesuatu hal yang kalau kita anggap itu kan kabar buruk. Tetapi Bunda Maria melihat itu dalam kacamata positif sebagai kabar baik. Nah, ini yang mungkin saya lihat dari sesuatu hal yang sudah muncul dari pengalaman Aji ya. Melihat segala halnya dalam sisi yang positif. Tapi kalau dari Aji sendiri, ada tidak hal-hal lainnya mungkin keutamaan-keutamaan Bunda Maria yang kemudian menginspirasi lah dari kisah-kisah hidup Bunda Maria yang kita baca dari teks kitab suci, yang mungkin itu Aji ambil juga sebagai hal-hal yang bisa menjadi inspirasi dari Aji. Silakan Aji. Oke, baik. Yang berikutnya adalah dalam hubungan dengan Bunda Maria itu sosok sebagai ibu. Itu ibu dalam arti juga sebagai perempuan, juga sebagai ibu, karena saya punya punya keyakinan bahwa apapun yang ada di dunia itu berakar dan berawal dari ibu. Kenapa? Karena sesuatu tidak mungkin ada tanpa ada ibunya yang menghadirkan, ibunya yang melahirkan atau induknya lah. Itu kan apapun itu. Dia misalnya contoh kalau ketika kembali ke konteks lokal misalnya, kita tidak, dan itu sudah kita kenal dengan kayak kalau di Bunda Maria itu sebut sebagai Ratu Semesta Alam, atau misalnya kita mengenal kata Ibu Pertiwi, kita mengenal Ibu Kota, itu kan semuanya berkaitan dengan sosok perempuan. Jadi berkaitan dengan sosok ibu, jadi jarang terkait dengan bapak ya. Jadi segala sesuatu itu dihadirkan di tengah dunia ini dihadirkan karena dari sisi keibuan dari ibu. Jadi saya merasa bahwa ketika kita makin banyak berbuat baik, kita makin banyak konteks dalam hubungan dengan nilai-nilai Bunda Maria yang ditunjukkan juga, dalam arti saya melihat dari sisi ibu itu sendiri yang mana karena dalam filosofi kita orang lokal sendiri, di Lio itu sendiri, Lio itu kan suku ya, yang salah satu suku yang ada di Flores ini, itu L itu Lika ya, Lika itu tungku, Lika itu L, Lio itu ada satu kita punya pastor di Ledalero dulu sempat menulis. Oke, baik Aji, ya. Sorry. Ya. Oke. Aman. Oke, baik. Silakan Aji. Baik, kita sampai di mana ya tadi? Sempat tentang ibu. Maria sebagai ibu. Ya, jadi itu dalam hubungan dengan ibu, dan saya pikir segala sesuatu itu tidak bisa terpisahkan dari peran ibu ya yang ada di dunia ini. Jadi saya sendiri merasakan ketika kita makin menghormati ibu, kemuliaan kita itu selalu berkat, dan kemuliaan kita selalu mengalir karena kita dilahirkan dari ibu. Jadi ketika kita memuliakan orang tua kita, secara khusus ibu, pasti selalu diberkati karena kita lahir dari rahimnya dia. Itu yang yang saya ambil makna dalam hubungan dengan Kak Bunda Maria. Dan yang berikutnya adalah ketiga itu keutamaan Bunda Maria yang saya rasa sangat bermakna untuk kita hidupi, jalani, dan untuk saya secara pribadi pengalaman saya berhadapan dan dengan berbagai kegiatan dan aktivitas itu adalah soal bersedia ya, kesediaan dia untuk misalnya ketika malaikat Gabriel datang untuk mengatakan bahwa untuk menjadi ibu Tuhan, dia tidak tanya banyak ya. Jadi tidak tanya banyak ini siapa yang karena akan mengandung, dengan dia artinya bahwa ketersediaan untuk menerima, tidak banyak lalu berpikir banyak, berkomentar. Wah harus. Jadi ketika sebuah kepercayaan ini kan ibaratnya sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikat untuk diterima oleh Bunda Maria untuk menerima. Jadi kita perlu ada satu sikap batin yang mana perlu ada yang kita tidak perlu tanya banyak ini dalam prosesnya harusnya bagaimana, startnya dari mana.
Dan ketika ada kepercayaan yang diberikan untuk misalnya sebuah pertemuan atau forum mempercayakan kita untuk jadi misalnya untuk jadi ketua ini dan ini, jalani aja. Nanti akan, itu sebenarnya sebuah kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita untuk kita jalani. Mungkin perkara-perkara kecil yang ada itu kemudian kita akan terbiasa untuk mengurus perkara-perkara besar. Dari sisi saya melihat dari sisi kepercayaan itu ada satu sikap batin, keyakinan bahwa apapun itu ketika orang lagi beri kepercayaan ke kita bahwa kita bisa, dan ketika kita menerima itu kan semacam sebuah panggilan. Itu kayak Tuhan memberikan kita sebuah tugas untuk melakukan ini mungkin dengan tangan orang lain untuk ini. Nah, tinggal kita mengemban itu, sikap batin itu juga saat kita terima katakan siap. Itu saya pikir perlu kita sikap batin itu. Dan saya ambil satu contoh pengalaman yang sekarang lagi jalan. Yang saya sekarang lagi di jalan. Kami lagi turnamen, Kakak. Kami lagi turnamen bola kaki saat ini yang untuk Bupati Cup di Ende, dan saya sebagai ketua untuk ngurusin di Detesoko ya, untuk tim Detesoko FC. Dan dari total kekosongan ya, maksudnya kita tidak ada pada saat pemilihan dengan para kepala desa, saya juga tidak ada di tempat. Pak Camat juga langsung memilih saya dan untuk jadikan ketua dan mengurus, dan itu tidak ada dana dan mulainya dari mana, apalagi turnamen Bupati Cup. Dan ini tadi saya menyerahkan totalitas dirinya untuk sudah ini sebagai sebuah tugas yang diberikan, kita jalani dengan penuh keyakinan, akhirnya berjalan, dan saat ini sudah memasuki 2 minggu, dan ini kami tidak tanya uangnya datang dari mana, tapi ketika kita melakukan berbagai kegiatan, dan ini doa rosario, bahkan turnamen bola kaki kami di Detsoko ini, anak-anak yang kita karantina ini selalu doa rosario, lalu kita sebelum ini mengikuti alur, dan bukan hanya soal main bola itu sarana, tetapi pembinaan mental dan spiritualitas kita jalani, dan bersama tim pelatih, bersama dengan ofisial, dan ini untuk saat ini Detsoko sendiri tidak bisa dari misalnya peran Bunda Maria itu, apalagi doa rosario di bulan Maria. Ini yang pengalaman fakta yang kita ngomong di bulan sekarang, yang kami lagi jalan dan tengah berproses. Oke. Untuk itu. Ya, itu yang kalau dikatakan sebagai testimoni, saya rasa bahwa kesiapan hati untuk selalu terbuka menerima tugas, dan anggap itu sebagai sebuah berkat, bahwa di situ apapun itu pasti akan ada tantangan, dan ini tidak mungkin tidak ada, tapi ketika sikap batin kita menerima dengan terbuka, ya pasti ada banyak jalan juga yang terbuka. Mungkin itu. Oke. Baik, Aji. Terima kasih. Ini sebuah sharing yang saya kira ini luar biasa sekali, bahwa dari apa yang Aji sampaikan tadi, bahwa memang Bunda Maria itu menginspirasi Aji pada satu titik bahwa keterbukaan menerima, dan semuanya pasti akan berjalan dengan sendirinya. Bahwa memang sekali lagi pengalaman berdoa rosario juga, pengalaman devosi, itu menjadi sumber-sumber inspirasi yang Aji Nando ambil dari sosok Bunda Maria, yang memang bulan-bulan ini sebagai bulan di mana kita dan bahkan umat Katolik seluruh dunia itu berdoa rosario. Jadi sekali lagi Aji, terima kasih bahwa memang sharing-sharing ini menguatkan sekali bahwa di balik karya-karya besar, di balik hal-hal kebersamaan dengan masyarakat di desa, ada sikap batin bahwa memang kedekatan kita dengan sosok Tuhan, Bunda Maria itu juga menggerakkan dan menguatkan setiap karya-karya yang Aji lakukan. Dari apa yang tadi Aji sharing, memang pertama tadi bahwa kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Bunda Maria, lalu kemudian kedekatan dengan para leluhur, dan juga bagaimana berelasi dengan sesama. Jadi memang kalau saya coba meringkasnya dalam satu kalimat, bahwa memang Aji mencoba menjaga harmonisasi antara Allah, leluhur, dan sesama. Jadi leluhur ya kita bisa anggap sebagai, kita ganti dengan alam sekitar kita. Sehingga memang inilah sekira salah satu kekuatan yang memang kemudian menggerakkan Aji Nando. Jadi sahabat-sahabat jelajah iman kekristenan, dari sharing-sharing yang sudah disampaikan Aji Nando tadi, bahwa ini sekali lagi bahwa segala karya-karya baik kita terhadap sesama itu selalu hadir, dan juga pasti ada kekuatan-kekuatan di luar dari diri kita yang menggerakkan kita, menguatkan kita. Dan tadi
salah satu sosok yang menguatkan Aji Nando dalam berkarya bagi masyarakat di Detuk Soko Barat dan juga masyarakat luas adalah dari sosok Bunda Maria. Jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa mari kita semakin dekat dengan Bunda Maria, menimba inspirasi dari hidup Bunda Maria. Karena tentu saja kedekatan-kedekatan inilah yang bisa membuat kita semakin kuat. Jadi sekali lagi Aji Nando, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk sharingnya. Kami doakan semoga segala rencana ke depannya, baik bagi Desa Detuk Soko Barat, kemudian juga bagi siapa saja yang Aji layani, karya-karya pelayanan kreatif di desa ini bisa semakin berkembang, semakin menginspirasi banyak orang, dan kemudian saya sangat yakin bahwa di desa-desa lainnya, di seluruh Indonesia, pasti mulai mengikuti jejak Aji. Bahkan saya lihat di beberapa pemberitaan, itu banyak orang muda setelah kuliah, entah dari Jawa, kemudian memilih untuk kembali ke kampung halaman, dan kemudian berkarya, membangun desa, sebagaimana yang sudah Aji Nando lakukan. Jadi sekali lagi, sukses selalu untuk Aji Nando, sehat selalu. Semoga selalu jadi inspirasi ya, bagi kami-kami ini, bagi semua saja yang ada di luar sana. Oke, itu saja teman-teman. Luar biasa sekali malam hari ini. Pengalaman dari menit awal sampai hari ini sangat bernas, berisi, dan harapannya apa yang tadi Aji Nando sharingkan untuk kita semua, itu lagi-lagi menginspirasi, menggerakkan kita, dan terutama orang-orang muda, jangan lupa setelah belajar, menimba ilmu di luar sana, kembali ke desa, bangun desa. Karena dari desalah kita bisa mendapatkan kekuatan untuk bergerak jauh ke depan. Pintu seperti kata Aji Nando tadi, kita mulai dari hal sederhana, mulai dari desa, maka jendela, pintu-pintu akan terbuka untuk kita semua. Saya kira itu saja beberapa hal dari ringkasan dari apa yang sudah disampaikan Aji Nando tadi. Sekali lagi, Aji Nando, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga di momen-momen berikutnya Aji Nando masih bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk boleh berbagi inspirasi lagi. Oke, terima kasih Aji Nando. Yuk, terima kasih. Aji. Terima kasih. Yuk.